keberagaman, tapi juga penuh luka. Luka karena perbedaan, luka karena perlakuan tidak adil, nama-nama dihina karena warna kulit, orang dijauhkan kondisi tubuhnya, pekerjaan dibayar dengan rendah karena gender. Mari kita belajar. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah memperlakukan orang secara berbeda dan tidak adil karena perbedaan. Mungkin karena warna kulit, budaya, agama, kemampuan fisik, orientasi, dan status sosial. Dalam Imamat 19 ayat 15 berkata, janganlah kamu memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang muka. Kita dipanggil untuk berlaku adil, bukan berdasarkan kesukaan atau kesamaan, tetapi berdasarkan kasih Allah. Periksa cara berpikir dan bercandamu. Apakah ada bias? Jangan ikut dalam sistem atau kebiasaan yang memikirkan. Dampak diskriminasi. Bagi korban, diskriminasi itu luka. Luka yang membekas di jiwa menyebabkan rasa malu, takut, bahkan sampai kehilangan harapan. Ayat Alkitab tertulis di Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bangun empati dan kepekaan. Empati bukan hanyalah rasa kasihan, tetapi empati adalah aku tak pernah mengalami itu, tapi aku mau mengerti bagaimana rasanya. Yesus adalah teladan empati. Ia mau makan bersama orang pendosa, ia menyentuh orang dikucilkan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan belas kasihan, seperti kata ayat Efesus 4 ayat 32. Sadari privilege dan bias. Privilege adalah keuntungan yang kita miliki tanpa kita sadari. Mungkin kita lahir di keluarga yang stabil atau memiliki kulit yang normal dan mudah diterima di lingkungan kerja. Tapi tidak semua orang memiliki awal yang sama. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi tidak menyadari balok di matamu sendiri? Matius 7 ayat 3. Aksi praktis. Kenali bias dalam dirimu, bahkan jika tak disengaja, jadilah orang yang aktif belajar dan berubah. Berdiri untuk korban diskriminasi. Banyak orang tahu yang benar, tapi memilih diam. Tapi Yesus tidak pernah diam saat ada ketidakadilan. Dalam Mazmur 82 ayat 3, berilah keadilan kepada orang lemah dan anak yatim. Belahlah hak orang miskin dan tertindas. Refleksi diri dan pertobatan sosial. Sebelum mengubah dunia, ubahlah dulu hatimu. Bertobat bukan hanya soal pribadi, tapi juga sosial. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Renungkanlah setiap hari, apakah saya adil? Apakah saya sudah cukup peka? Mintalah Tuhan membentuk hatimu menjadi hati yang lebih penuh kasih. Lihat semua orang dengan martabat yang sama. Tuhan menciptakan semua manusia serupa dan segambar dengannya. Tidak ada yang lebih tinggi. Di dalam Galatia 3 ayat 28, kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk memperlakukan semua orang dengan hormat. Kita tidak dipanggil untuk jadi sempurna, tapi kita dipanggil untuk jadi serupa Kristus. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani berempati. Dunia butuh lebih banyak kasih nyata, bukan hanya kata. Mari kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang yang tertindas dan tersakiti. Karena kasih tidak hanya dibeda-bedakan, mari kita hidup dalam kasih dan mari hidup menjadi terang. Mari kita berjuang bersama.